Bismillahirrahmanirrahim. Apapun yang saudara lakukan, pastikan berdoa di pagi hari. Termasuk yang lagi hit belakangan ini kan soal saham. Kan jam 9 warungnya buka tuh, bisa beli saham. Nah, pastikan gitu, saudara berdoa dulu sama Allah. Demi Allah nih, saudara beli-beli saham, invest saham, dalam tanda petik main saham. Kapan saudara ditemani sama dirut satu sekuritas? Sebutlah misalkan BNI Sekuritas, Mandiri Sekuritas, atau sekuritas mana gitu. Nggak bakalan ditemenin sama dirut sekuritas. Terus sama dirut BUMN. Dirut BUMN manapun, misalkan yang Anda mau beli saham, nggak ada juga yang bisa nemenin. Menteri Negara BUMN lagi, nggak bisa nemenin. Presiden lagi, nggak bisa nemenin. Tapi Allah nemenin. Nah, disitulah kemudian saya yakin, nggak bakalnya saudara itu rugi. Kalau melakukan apapun termasuk urusan saham, saudara bersama Allah. Itu yang saya ajarin itu loh, bukan soal rekomendasi saham ini. Itu yang saya ingatkan. Doa, libatkan Allah. Allah dulu, Allah lagi, Allah terus. Nah, dalam Zoom dengan Big Alpha, Zoom dengan investor muda, Zoom dengan teman-teman soal saham, saya ingatkan itu. Bahwa agama di urusan sehari-hari. Termasuk urusan apa saja. Termasuknya di urusan saham. Apalagi perbaiki nawaitunya. Nawaitunya jadiin yang beda dong. Ya kan, masa sama yang lain. Sedangkan kita makhluk beragama. Bedain dong, nolongin, bantuin, ngasih sentimen positif, ngasih mulut yang positif, kalimat yang positif, tulisan yang positif, energi, pikiran, perasaan yang positif. Ya, terhadap perusahaan manapun, apalagi yang pengen kita beli saham. Tradisi seperti berdoa sebelum beli saham itu belum tentu ada loh. Nah, kita adain. Kemudian tradisi apa lagi? Mendoakan ya perusahaan yang sahamnya itu kita beli. Juga belum tentu itu ada. Dengan kemudian kita ajarin yang begini-gini sama milenial, anak-anak remaja, muncullah kemudian kayak ada gerakan dakwah yang diterima oleh mereka semua. Tadinya kan dakwah rame gitu kan, ribut, berisik, kemudian juga nggak asik di kalangan anak muda. Sekarang asik nih. Ternyata main saham juga agama ya, investasi saham juga agama ya. Kita kemudian urusan saham agama, iya loh, nanya Allah lah. Orang pintar kita tanya, masa yang maha pintar nggak kita tanya? Lagian siapa sih pengendali saham sebenar-benar pengendali? Kan yang naikin dan nurunin Allah kan. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha' wa tanzi'ul mulka mimman tasha' wa tu'izzu man tasha' wa tudhillu man tasha' biyadikal khair innaka 'ala kulli syai'in qadir tulijul laila fin nahar tulijun nahara fil lail wa tukhrijul hayya minal mayyit wa tukhrijul mayyita minal hayy wa tarzuqu man tasha'u bighairi hisab. Allah yang mengendalikan, Allah yang memberikan rezeki. Masa dia enggak kita tanya? Pagi-pagi kita ngomong, ya Allah mau beli saham yang mana nih? Mati-mati kita sebut Garuda, ya, Gia, kemudian GMFI, Pepro, apalagi kemarin tuh Wika, ya, Bris yang duluan ya, kemudian yang terakhir kemarin KF ya, Dunia Farma. Mati-mati apa sih? Itu kan contoh bagaimana kemudian kita ngajarin masuk ke perusahaan yang mengandung hajat atau melayani hajat hidupnya orang banyak. Itu. Dan ini bukan sekedar tujuan, tapi to own. Bagaimana kemudian kita memiliki ownership. Indonesia ini kalau kita nggak beli sahamnya dibeli sama pihak lain. Dan ini kan pasar terbuka, siapa saja bisa masuk lah. Kenapa kita yang menjadi orang Indonesia nggak masuk? Tapi kalau masuk saya bilang pegangin lah, jangan dijual. Dan saya selalu nih, asal ada yang negatif-negatif saya coba ikutin. Kemarin contohnya IHSG turun, ambrol. Kenapa? Oh karena isu COVID. Terus dana asing keluar, di situ saya masuk. Enggak dong, agama ngajarin positif. Ya, agama ngajarin positif. Kata Allah apa? Fa rabbis samaa'i wal ardh innahu lahaqqum mithla ma annakum tantiqun. Ayo, kata Allah, hati-hati. Kalimatmu apa? Pikiranmu apa? Tulisanmu apa? Ucapanmu apa? Omonganmu apa? Kalau jelek, hati-hati loh. Nanti jadi jelek betulan. Nah, saya masuk tuh di situ. Nah, ini kan agama. Ini agama, bos. Ketika saya melihat, IHSG turun, anjlok, hancur, yang bener lah. Itu kan katanya mereka, kata kita jangan ya jangan, enggak lah. Allah udah bilang kok, innahu lahaqqum mithla ma annakum tantiqun.
yang bener lah tulisannya, yang bener lah kalimat, yang bener lah omongannya, yang bener lah pikiran, yang bener lah perasaannya, gitu kan? Ya orang lain bilang, wah ini hengkangnya dana asing rugi, lah mana rugi? Capek-capek kita usir, dia pergi sendiri. Kan ketika dia pergi, harga juga ditinggal murah, kita beli begitu. Ya, asik loh itu loh, bener loh. Dan rekomendasi ini kan rekomendasi bukan rekomendasi saya, tapi rekomendasi Allah. Allah yang merekomendasikan kita semua agar kita masuk ke perusahaan-perusahaan yang di sana ada hajat hidup orang banyak, dan lekatkan, pakaikan, kenakan pakaian-pakaian yang bagus, kalimat yang bagus, pikiran yang bagus, perasaan yang bagus kepada perusahaan milik Indonesia sendiri, termasuk negeri Anda yang Anda cintai ini juga. Pakaikan dengan kalimat-kalimat yang baik. Oh Indonesia ini sarangnya koruptor. Lah kalau semua orang ngomongnya kayak begitu, beneran begitu? Enggak lah. Bilang Indonesia insya Allah akan menjadi negeri yang bebas dari korupsi. Gitu ngomongnya. No matter how, no matter what. Gitu. Ucapan itu akan jadi doa. Sebagai penutup ya. Ada orang brengsek banget nih di kampung. Ada orang brengsek banget di kampung, di satu kampung. Tapi satu kampung kalau manggil dia apa? Soleh, si soleh, si soleh, si soleh, si soleh, si soleh. Kalau orang manggil dia si soleh, orang manggil dia si soleh. Akhirnya jadi apa kemudian anak itu? Jadi soleh betulan. Nah, coming soon dikit lagi. Soleh, sistem online, ya, sistem online, efek syariah. Tunggu ya tanggal mainnya. Insya Allah kita pimpin nih anak-anak muda, milenial untuk kemudian menjadi owner di negerinya sendiri, menjadi investor di negeri sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa pilih saya. 2024.